Bapak Ibu, kita kembali lagi setelah break 2 lagu ini. Mudah-mudahan sudah fresh, sudah ke toilet, sudah buat kopi dan lain-lain nih Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya berkenaan dengan agak teknis ini, karena kemarin itu ada sebuah penelitian yang menyatakan engagement mahasiswa terhadap video atau ceramah atau yang dilihat secara online atau secara daring itu katanya maksimal 6 menit ya. 6 menit itu perhatian masih full, tapi sudah lewat 6 menit atau ke menit ke-10, menit ke-20 itu sudah kemana-mana pikirannya ya. Ada yang sambil buka apa gitu, mungkin buka Instagram, buka Tokopedia dan lain-lain. Nah ini untuk materi yang terakhir ini, untuk sesi MBKM atau sesi workshop ini untuk dosen, ini kita akan menyampaikan materi segmentasi video pembelajaran untuk perkuliahan. Jadi ada 2 trainer di sini yang akan membawakan, yaitu Pak Hermawan Setio Widodo, ini juga di LPTSI kalau tidak salah ya, dan Bapak Muhammad Saiful Alim ini ya, dari Teknik Elektro. Monggo kami persilakan kepada Pak Hermawan dan Pak Saiful Alim untuk menyampaikan materinya. Mas Saiful udah oke. Gimana Mas Bos? Oke. Ganti filter dulu, filter background belum diganti sebentar. Salah tempatnya Mas. Ya, makanya itu, mohon maaf. Enggak. Mungkin ya mau dibuka sama Mas saya dulu nggak apa? Saya akan nanti teknis di belakang. Oke. Siap. Matur nuwun. Nggih, sugeng siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anca atas waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita masih jumpa kembali. Saya kira jumpa rutin dengan tim trainer dari LP3M gitu Bapak Ibu. Kita dah beberapa series yang lalu kita sudah mengikuti. Nah, alhamdulillah karena kita dinamis materinya ya, jadi banyak sekali hal yang baru dapat kita pelajari, terutama tadi sudah materi-materi yang sangat berat, saya kira cukup berat. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing materi yang ringan saja. Di sini ada saya, Hermawan Setio Widodo, dan Mas Muhammad Saiful Alim dari Fakultas Teknik akan menyampaikan sebuah materi mengenai segmentasi Bapak Ibu atau pembagian, membuat sebuah segmen beberapa video yang kira-kira menjawab permasalahan tadi. Jadi sudah dibuka oleh Pak Anca tadi bahwa ada fenomena di mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa itu cenderung memiliki daya tahan atau daya perhatian terhadap sebuah materi yang biasa kita berikan, terutama ketika sinkronus, itu hanya 6 menit Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu terbiasa untuk memberikan materi dalam video yang jarak panjang atau tatap mukanya panjang, kadang ternyata hanya 6 menit saja mahasiswa bisa mengikuti. Jadi 6 menit awal, atau ketika Bapak Ibu memberikan sebuah ice breaking sehingga membuat mahasiswa lebih refresh. Tapi daya perhatian mereka hanya 6 menit dari itu. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki tatap muka, mungkin ada beberapa dosen yang masih menerapkan hal tersebut, jadi tatap muka sampai 60 menit, ya mungkin tidak begitu efektif ngatan Bapak Ibu. Kadang apalagi dalam kondisi yang daring seperti ini, kita tidak bisa memantau satu persatu, sehingga ketika mahasiswa itu lepas perhatian, kita tidak bisa Nah, akan saya coba share materinya mengenai segmentasi video pembelajaran untuk perkuliahan. Nah, jadi basicnya Bapak Ibu, jadi pada tahun 2015-an mungkin Bapak Ibu yang komunikasi mungkin sudah pernah mendengar ini. Jadi ada goldfish attention atau ada sebuah penelitian komparasi di mana ada perbandingan antara manusia saat itu dengan ikan mas yang ada di sebuah akuarium. Seberapa lama ikan dapat melihat atau memperhatikan sebuah objek yang ada di dekatnya. Ternyata ikan itu rata-rata bisa memberikan waktu sekitar 9 detik terhadap sebuah objek baru yang ada di sekitarnya. Nah, pada tahun 2000 itu rata-rata manusia memiliki waktu untuk memberikan perhatian pada objek yang ada di sekitarnya hanya 12 detik.
objek baru sekitar 12 detik. Nah, kemudian semakin berjalannya waktu karena ada perkembangan teknologi dan lain-lain, ternyata masa atau durasi perhatian tersebut berkurang dari 12 detik menjadi 8 detik. Ini merupakan sebuah komparasi. Nah, padahal ikan mas sendiri atau ikan goldfish tadi dia bisa memberikan 9 detik, artinya perhatian manusia ternyata lebih rendah daripada sedikit lebih cepat dibandingkan ikan yang memiliki durasi yang lebih lama. Nah, ini akan menjadi sebuah perhatian. Kenapa? Karena nanti ada dampaknya ke depan. Apakah bahwa manusia di zaman sekarang itu memiliki tingkat perhatian terhadap suatu hal itu sangat lebih cepat dibandingkan masa-masa yang lalu gitu. Nah, maka dari itu terjawab dari beberapa review dari artikel, kemudian beberapa review itu menyebutkan bahwa memang lama waktu pemberian perhatian orang Amerika, ini dari data orang Amerika, bahwa orang Amerika rata-rata yang dewasa itu hanya sekitar 5 menit, ya kan, dibandingkan dengan orang-orang Amerika dewasa pada 1 dekade yang lalu, atau sekitar tahun 2000, awal tahun 2000 itu. Nah, di sini terdapat sebuah perubahan yang cukup drastis ya, dari 12 menit kemudian 5 menit. Ini merupakan sebuah perubahan yang cukup drastis, artinya ada sesuatu hal yang di sana menyebabkan perubahan tersebut. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan? Ternyata beberapa penelitian tersebut menjelaskan bahwa arus informasi yang semakin cepat itu menyebabkan kemampuan atau daya tangkap atau istilahnya daya perhatian manusia itu berkurang. Arus informasi itu semakin cepat. Kita ketahui bahwa dulu ya Bapak Ibu mungkin sebelum yang mengikuti tahun 2004, mungkin waktu itu belum ada internet yang intensif. Dalam artian kita hanya bisa mengakses internet dari sebuah komputer, di mana komputernya juga masih speknya biasa waktu itu. Kemudian dari mungkin dulu ada Telkomnet instan, bahkan sampai kemudian berkembang, mulai ada WiFi hingga saat ini kecepatan internet sangat tinggi, sehingga ini menyebabkan arus informasi yang diterima orang itu semakin cepat, inputnya semakin cepat, sehingga kemampuan kita untuk mengambil sebuah materi akhirnya semakin rendah. Dalam artian kita hanya mengambil apa yang kita interest saja, kita inginkan. Kita melakukan skimming terhadap informasi-informasi. Ketika kita mendapatkan keywordnya, baru kita memproses lebih lama. Nah, yang menyebabkan informasi ini itu oleh manusia itu diproses lebih cepat, sehingga banyak mengesampingkan informasi-informasi yang sekiranya tidak penting. Kemudian munculnya media sosial, ya kan, kemudian video on demand, artinya kita disajikan banyak sekali video, namun memang kita hanya sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian aplikasi-aplikasi belanja, ketika Bapak Ibu membuka Tokopedia atau Shopee atau aplikasi yang lain, maka pasti akan muncul ya, banyak sekali iklan-iklan yang penawarannya banyak sekali. Jadi Bapak Ibu langsung scroll kira-kira mana yang paling tepat dengan harga yang paling murah, ongkirnya paling murah gitu. Kemudian Google juga berperan, karena ketika kita memberikan sebuah keyword saja, maka Google akan langsung memberikan banyak sekali data, berpuluh-puluh ribu data. Nah, padahal maka dari itu keinginan audien ini terfokus pada hal yang dicari saja, sehingga tidak bisa menganalisis ya, seluruh data yang muncul di sana. Sehingga harus dari informasi-informasi tersebut itu harus ada sesuatu hal yang kira-kira bisa membuat eye catching atau hal yang bisa memberikan perhatian lebih pada audiens. Next, kemudian ini kan maka dari itu ini hal-hal sepertinya akan menjadi permasalahan bagi public speakers biasanya. Jadi gimana public speakers bisa menjaga perhatian audiens. Sebagai contoh, ketika kita webinar seperti ini aja, mungkin saya sudah memakan waktu banyak untuk pembukaan tadi. Saya nggak bisa menjamin bahwa seberapa lama Bapak Ibu audiens ini bisa kemudian memegang HP. Jadi saya yakin di sini pasti Bapak Ibu sudah memegang HP dibandingkan dengan memperhatikan apa yang saya bicarakan. Nah, ini merupakan sebuah metode-metode yang sekiranya ada tips di sini yang kita gunakan nanti untuk membuat sebuah video media pembelajaran.
Ini juga menjadi masalah ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran ya. Ini baik secara luring ya kan, ketika kita pembelajaran biasa, bahkan waktu sebelum COVID ini kita juga sering melihat ketika kita memberikan perkuliahan di kelas, kadang ketika ada kelas yang benar-benar sedikit nekat, bahkan ada cewek-cewek mungkin yang sambil HP-an, yang bagian belakang sambil ngemil dan lain-lain. Ini kadang menjadi sebuah permasalahan, terlebih dalam kondisi yang daring seperti ini. Kita hanya bisa melihat sebuah layar, ya kan. Jadi tidak ada ambience yang benar-benar membuat kita meyakinkan mahasiswa terhadap materi yang kita berikan. Kita hanya terpaku pada sebuah layar ini dan kamera, Bapak Ibu. Maka dari itu, mari kita coba, gimana caranya agar membuat sebuah video atau di sini kita video, tapi bisa juga media pembelajaran lain sebenarnya yang tersegmen. Artinya apa? Kita memanfaatkan kondisi 6 menit tadi, Bapak Ibu. 5 menit sampai 6 menit tadi agar mahasiswa itu benar-benar tidak lepas fokusnya terhadap materi yang kita berikan. Maka dari itu, kita harus membuat benar-benar sebuah media pembelajaran yang ringkas, kemudian menarik bagi mahasiswa. Semisal kita membuat ringkas pun tapi nggak menarik, sama saja. Tapi kita harus buat ringkas. Yang pertama dari awal itu memberikan menggait perhatian mahasiswa, kemudian materi yang diberikan juga ringkas sehingga mereka mendapatkan inti dari pembahasan secara cepat. Nah, keuntungan ketika kita menggunakan segmentasi video pembelajaran, ya Bapak, jelas ini akan mudah dipelajari mahasiswa. Jadi karena waktunya sempit, dalam artian cukup singkat, dan memanfaatkan kemampuan perhatian tersebut, maka mahasiswa lebih mudah untuk mengambil inti permasalahan atau pembahasan yang diberikan. Kemudian, karena videonya juga terpisah-pisah, tersegmen, itu mahasiswa akan mudah memilih materi yang akan dipelajari ulang. Karena modelnya VOD, ya kan, video on demand, Bapak Ibu menyediakan sebuah link atau bagaimana caranya. Kemudian ketika mahasiswa ingin mengulang materi tersebut bisa dilakukan dengan mudah. Karena ada per sesi atau per topiknya itu. Coba bandingkan ketika Bapak Ibu membuat atau mengunggah sebuah rekaman pembelajaran yang durasinya mungkin 1 jam atau 30 menit saja mungkin, bahkan mahasiswa kadang bingung lah, ini kemarin bahas ini menit keberapa. Jadi sehingga mereka kadang melakukan forward, tapi kadang kelewat atau akhirnya mereka bosan terlebih dahulu daripada untuk mendengarkan materi yang dia cari. Itu menjadi permasalahan. Sehingga dengan segmentasi ini, harapannya mahasiswa akan mudah mempelajari. Selain itu akan mendukung hematnya kuota yang dipakai oleh mahasiswa, kuota internet. Kalau semisal Bapak Ibu mengunggah video atau materi yang panjang di dalam sebuah LMS atau media pembelajaran juga itu, maka dengan panjangnya kuota tersebut akan memakan kuota yang besar bagi mahasiswa. Dibandingkan ketika Bapak Ibu membuat beberapa segmen video, ya, sehingga mahasiswa bisa memilih mana yang akan dia pelajari. Dan juga mahasiswa ketika videonya panjang ini kan juga akan membuat mubazir karena banyak sekali kalimat sambung yang ada di dalam video, kemudian bloopers, sehingga membuat sebuah video pembelajaran tersebut kadang tidak efektif ketika terlalu panjang. Kemudian juga akan muncul keuntungan yang lain, jadi di antara adalah memancing pertanyaan. Jelas karena segmentasi ini itu akan memberikan poin-poin utama saja, poin-poin utama, sehingga ketika mahasiswa mencoba mengkorelasikan tiap poin yang diberikan, baik itu inter dan intrasegmen, itu akan menjadi sebuah gap ya, yang akan membuat mahasiswa bertanya-tanya, kira-kira masalah ini muncul karena apa? Apakah mereka berkorelasi? Maka bisa ditanyakan pada forum, sehingga kelas tersebut bisa jadi akan menjadi lebih interaktif, ya kan? Ketika menggunakan video yang prosesnya segmentasi ini. Kemudian struktur materi perkuliahan juga akan lebih jelas nih Bapak Ibu, karena dengan melihat video yang terpisah-pisah, maka mahasiswa akan memiliki bayangan bahwa oh ya, materinya itu dari ini 1, 2, 3, dibandingkan ketika materinya bulk dalam sebuah video yang panjang,
maka mahasiswa nggak akan bisa membayangkan dari awal. Ini langsung, waduh videonya panjang banget, bosen nih gitu. Nah ini, jadi perlu sebuah segmentasi atau pembagian-pembagian video. Nah, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tips-tips bagaimana membuat segmen video materi perkuliahan yang bisa Bapak Ibu buat dengan metode yang simple. Dalam artian nanti metode yang simple ini akan dipraktekkan oleh Mas Saiful, tapi untuk awal di sini akan saya sedikit share, saya sedikit bagikan tips-tips bagaimana membuat video segmentasi materi perkuliahan. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus menentukan apa yang akan dibahas terlebih dahulu, ya. Topik-topiknya apa, kemudian kira-kira kita bisa membuat potongan video di mana, sehingga jumlah videonya pun juga bisa kita rancang. Kemudian, nah topik video ini bisa kita tentukan berdasarkan topik ya, tiap tatap muka atau bahkan bahasan dalam tiap tatap muka tersebut. Jadi bisa saja sebagai contoh di bawah ini, misal ini materi yang dari perkuliahan saya, misal materi mengenai komponen susu pada tatap muka keempat. Mahasiswa memahami komponen nutrien di dalam susu. Nah, kita bisa sediakan di sana berbagai macam media pembelajaran. Nah, untuk yang video, kita akan pecah video-video tersebut berdasarkan komponen susunya. Jadi ada video mengenai protein susu, lemak susu, laktosa susu, dan terakhir juga ada video sendiri mengenai mineral dan vitamin di dalam susu. Sehingga ketika mahasiswa ingin mempelajari terfokus pada protein saja, maka bisa lebih mudah untuk mengakses materi tersebut. Selain itu, kita dalam satu pertemuan tersebut juga bisa kita sediakan diskusi untuk memfasilitasi pertanyaan dari mahasiswa apabila mereka menemukan sebuah pertanyaan dari gaps materi, serta sebuah kuis untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mahasiswa. Kemudian setelah Bapak Ibu menentukan topik, kemudian menyiapkan segmennya, kemudian tiap segmen Bapak Ibu diharapkan menyiapkan keywords atau kata kunci. Kira-kira kata kunci apa yang akan didominasi di dalam sebuah video tiap segmen tadi. Nah, kata kunci ini merupakan poin pembahasan yang akan diberikan ya, sehingga mengurangi bloopers dan kata sambung. Dalam artian ketika kita membuat video panjang seperti ini, misal kita biasanya ada bloopers ngomong i ketika kita lupa, atau menggunakan dan, serta, dan lain-lain, sehingga sebenarnya video itu bisa kita ringkas ya untuk lebih lebih ringkas, sehingga hanya membahas poin-poinnya saja. Sebagai contoh, misal kita akan membuat video mengenai protein susu tadi ya Bapak Ibu, maka keywords yang kita sediakan ada DNA misal, kemudian asam amino, ada kasein, ada whey. Jadi intinya itu. Jadi kita akan membahas selama 4 menit atau 5 menit yang membahas DNA, kemudian membahas asam amino, kasein, dan whey. Itu saja. Sehingga ini cukup membuat simple, namun topik yang kita bahas tersedia di dalam video tersebut. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa silakan Bapak Ibu menggunakan kalimat yang menggait perhatian di awal. Nah, ini kuncinya. Jadi walaupun kita membuat sebuah video 4 menit, 5 menit, tapi ketika pembukanya kurang menarik, hanya tiba-tiba menyebutkan DNA adalah, protein adalah, itu akan langsung membuat mahasiswa, apa sih ini video? Gitu kan. Maka dari itu harus di awal Bapak Ibu bisa menyediakan sebuah kalimat-kalimat atau pembuka yang bagus. Bisa dalam artian pembuka yang menggait perhatian, bisa berupa pertanyaan atau bisa berupa memberikan informasi tertentu. Jadi semisal hal ini akan memberikan sebuah, semisal Bapak Ibu menggunakan pertanyaan, itu bisa menggugah imajinasi dari mahasiswa. Kayak semisal sebagai contoh di sini kita masih melanjutkan membuat video mengenai protein susu. Nah, kita bisa langsung nanyakan, apakah kamu tahu jika keju yang kamu sukai berasal dari bagian termahal di dalam susu? Nah, mahasiswa langsung mikir, wah, kok termahal di dalam susu? Kenapa sih? Gitu. Ternyata protein merupakan bagian di dalam susu yang memiliki nilai ekonomis yang mahal, sehingga ketika diolah menjadi keju harganya juga semakin tinggi dan lain-lain. Itu ke belakangnya seperti itu. Nah, jadi perlu ada sebuah atau kalimat pembuka yang bisa meningkatkan atau istilah mengetuk atau dan menggait perhatian dari
mahasiswa. Atau bisa juga Bapak Ibu bisa memberikan informasi kayak semisal sebuah statement. Perlu kalian ketahui bahwa 10 negara terbaik dalam permainan sepak bola memiliki konsumsi protein susu yang tinggi. Nah, maka otomatis mahasiswa semakin curious kan, semakin bertanya-tanya, masih ada korelasi antara 10 negara terbaik permainan sepak bola dengan konsumsi protein susu gitu. Itu akan membuat mereka lebih jauh mengikuti materi yang ada di dalam video tersebut. Nah, ini jadi Bapak Ibu kira-kira bisa memberikan kreativitas, kira-kira apa sih hal-hal yang bisa disampaikan yang menggait ke perhatian pada mahasiswa yang akan kita tuju. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyampaikan materinya itu secara deduktif ya, dengan konsep yang storytelling. Biasanya storytelling akan lebih menarik. Kita seperti bercerita ya, dibandingkan dengan memberikan seperti materi datar tadi kan storytelling. Kita seolah memberikan dongeng, itu akan membuat perhatian mahasiswa semakin terjaga dalam memberikan perhatian pada materi yang kita berikan. Nah, pemberian kalimat secara deduktif, halnya penjelasan secara deduktif ini itu akan bersinergi dengan kalimat pembuka yang awal tadi. Jadi kalimat yang deduktif akan saling mendukung, ya kan, sampai akhir dari pertanyaan yang ada di awal. Kemudian penyampaian materi yang santai akan memberikan kenyamanan pada mahasiswa. Ya. Kemudian menambahkan anekdot itu juga bisa dilakukan, akan memberikan warna pada dan suasana cair di dalam penyampaian materi. Jadi kita juga bisa memberikan warna-warna tersebut dengan guyonan atau hal-hal yang bisa memberikan mengembalikan perhatian mahasiswa. Sebagai contoh, pada video protein susu, Bapak Ibu bisa menambahkan misal setelah ada kalimat sebelumnya, Bapak Ibu bisa menambahkan, perlu kalian ingat jika kasein ada kaitannya dengan penyanyi terkenal. Nah, kok bisa penyanyi terkenal ya? Nah, kalau bentuk kasein susu itu dinamakan Michelle, tapi kalau penyanyi terkenal itu namanya Marcel. Ya mungkin sebuah guyonan yang garing ya Bapak, tapi ketika Bapak Ibu bisa menyelipkan hal ini, itu saya kira akan membuat mahasiswa kadang menjadi kembali concern lagi, kembali mengikuti materi yang diberikan. Itu biasanya akan memberikan hal seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan poin-poin selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu harus bisa atau memanfaatkan multimedia yang proper, dan multimedia yang tepat tentu akan sangat membantu kita menyampaikan dalam poin-poin yang akan kita sampaikan, karena kita benar-benar terfokus ya, atau benar-benar hanya menggunakan fasilitas multimedia saja. Jadi Bapak Ibu harus bisa menyiapkan media visual, vokal, bahkan musik ya, musik pengiring, sehingga akan mendukung poin-poin yang kita sampaikan tercapai dengan baik kepada mahasiswa. Sebagai contoh ya, visual itu sangat membantu pemahaman mahasiswa dengan gambar atau video yang menarik dan sesuai pembahasan. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, ketika video atau visualisasi tadi itu tidak sesuai dengan materi yang kita bahas, maka akan menyebabkan mahasiswa lepas perhatiannya, sehingga ini akan berdampak kurang baik. Sehingga misal Bapak Ibu sedang asik membahas kasein tadi misal, tapi tiba-tiba ada grafik yang biasanya kita mungkin lucu, kayak misal kita nambahkan gambar Cupid ya, atau biasanya kan ada malaikat bayi yang memanah, itu kadang bikin mahasiswa bertanya-tanya, ini kok muncul grafik kayak gini, ngapain gitu, nggak penting banget. Jadi kadang akhirnya membuat fokusnya terlepas. Nah, ini ada studi lagi bahwa ada yang membuktikan bahwa ketika beberapa orang mengikuti sebuah event, kemudian dievaluasi 3 hari kemudian, ketika eventnya itu hanya menggunakan suara, Bapak Ibu, ternyata hanya 10% peserta yang bisa mengingat apa yang disampaikan pada 3 hari yang lalu. Berbeda dengan presentasi visual. Jadi yang bentuknya visual, kemudian juga visual saja, bisa menggait 35%, atau bisa menyebabkan
35% peserta itu bisa mengingat materi yang diberikan 3 hari yang lalu. Nah, ini akan lebih efektif lagi sampai 65% ketika penyampaian diberikan secara audio visual. Jadi baik suara maupun video itu disediakan. Ternyata dari itu sekitar 65% peserta dari sebuah event itu bisa mengingat apa materi apa yang 3 hari yang lalu diberikan dengan metode audio visual. Jadi gabungan antara visual dan audio. Ternyata lebih efektif hingga 65%. Artinya apa? Dengan visual yang bagus, Bapak Ibu, dengan membuat sebuah video yang menarik, yang colorful, juga vokalnya bagus, maka akan memberikan sebuah perhatian yang mendalam bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah vokal. Jadi vokal ini juga penting karena gimana kita menyampaikan sebuah materi juga kan berdampak pada perhatian mahasiswa. Gunakan intonasi yang dinamis, tidak statis, ya Bapak. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah sekolah pada tahun 70-an, 80-an di mana kadang guru-gurunya juga masih lebih tidak begitu mengembangkan materinya. Mungkin mereka ketika menyampaikan di kelas hanya membaca buku saja, kemudian disampaikan pada siswa. Ini yang kadang menyebabkan kurang menarik, sehingga ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah video segmentasi, maka usahakan ketika Bapak Ibu memasukkan vokal di sana, gunakan vokal yang dinamis. Kemudian intonasi yang dinamis sehingga mahasiswa akan mengikuti. Ketika Bapak Ibu memberikan intonasi yang tinggi karena materinya menarik, ada sebuah ada sebuah puncak pembahasan di sana, maka mahasiswa juga akan memberikan perhatian. Oh iya, sama ini. Kemudian yang terakhir adalah musik. Jadi mungkin ini sebuah pilihan opsional ya. Jadi tidak wajib adanya musik di dalam sebuah segmentasi video. Namun ternyata musik ini juga akan memberikan dampak positif ketika dimasukkan ke dalam video segmen yang akan Bapak Ibu buat. Kalau di sana akan memberikan sebuah ritme, ya, ritme pembelajaran, karena biasanya kan musik ada beatnya, beat dan clap. Nah, beat dan clap ini kadang akan memberikan secara mungkin secara naluri ya, akan memberikan ritme juga pada mahasiswa, sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan musik-musik yang upbeat atau beatnya tinggi, duk-duknya tinggi, dalam artian lebih cepat temponya, itu akan memberikan perhatian yang lebih kepada mahasiswa. Jadi kadang-kadang dimanfaatkan juga oleh para pembuat konten, konten media itu. Kadang semisal membuat konten media itu biasanya mereka akan membuat background yang menarik dengan suara yang beatnya tinggi cepat, maka kita kan langsung tertarik. Oh ini kayak bagus banget nih suaranya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga musik upbeat atau yang memiliki tempo tinggi itu tempo yang cukup tinggi itu akan menyenangkan ya, meningkatkan gairah mahasiswa untuk memahami tiap poin yang disampaikan. Nah, sebagai contoh, nah kan saya share sebuah video, tapi sayang ini bahasa Inggris ya, yang Indonesia saya belum begitu menemukan, mengenai video update atau video segmentasi pembelajaran yang paling disampaikan 4-5 menit. Akan saya coba share. Sebentar Bapak Ibu. Saya share. Stated Clearly presents, what exactly is a gene? Each one of our cells contains 46 strands of DNA. Nah, grafiknya cukup a single strand is made of millions of particles called nucleotides, and these nucleotides come in 4 different types, which scientists have labeled A, C, T, and G. A gene is a special stretch of DNA, a sequence of A's, C's, T's, and G's that code for something. A gene contains information for a cell to read and use, but what exactly does that information do? You might have heard that there's a blue-eyed gene, a freckle gene, possibly even an anger gene, but single genes don't literally make things like eyeballs or freckles or temper tantrums. Genes make proteins. Those proteins then interact with each other and all sorts of chemicals inside the body to build things like eye pigments, freckles,
and mood-altering hormones. A single strand of DNA contains thousands of genes or unique protein recipes. Humans have roughly 20,000 altogether. Some genes are small, only about 300 letters long. Others are well over 1 million. The length and sequence of a gene determine the size and shape of the protein it builds. The size and shape of the protein determine the function that protein will have inside the body. Berlanjut Bapak Ibu, berlanjut sampai dampak-dampaknya, bentuk-bentuknya apa, ya, sampai visualisasi yang bagus. Kemudian akhirnya diberikan sebuah simpulan dan penutup di belakangnya. Genes are written in the same basic DNA language of A's, C's, T's, and G's. Contoh dari segmentasi video yang Bapak Ibu bisa buat untuk mendukung materi utama di dalam perkuliahan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mengenai hal teknisnya, di sini akan dipandu oleh Mas Syaiful, Bapak Ibu, gimana cara membuat video, kira-kira video yang singkat seperti apa, yang simple, tapi bisa memenuhi syarat-syarat tadi untuk membuat sebuah video yang menarik bagi mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu unggah di LDRU mungkin, dan itu per segmen, sehingga seolah-olah membuat sebuah video on demand ya. Jadi kapan mahasiswa membutuhkan video tersebut, segmen apa, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Syaiful Alim. Monggo Mas Syaiful, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setio. Mungkin kalau saya untuk siang kali ini memberikan tutorial yang membuat video yang tadi di-share oleh Pak Setio, mungkin terakhir mungkin kayaknya tidak waktu cukup dan saya belum punya tool untuk itu. Sebetulnya di sini gampang saja, maksudnya jadi mungkin saya akan sedikit ya pengalaman yang saya miliki, saya mungkin share kepada Bapak Ibu, ya mungkin bisa jadi nanti Bapak Ibu juga punya teknik-teknik yang mungkin lebih canggih daripada saya. Namun ini yang saya miliki, semoga itu bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, mungkin saya sedikit share, sebentar, saya izin share dulu. Wait, sebentar. Ya, saya akan share, Nah, ini. Jadi sebetulnya apa yang kalau saya sih melihat begini, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah memiliki video pembelajaran mungkin yang sudah bentuknya tuh besar gitu ya, tanpa ada segmen gitu, tanpa dibagi sama sekali, atau mungkin Bapak Ibu kondisinya sekarang adalah dia tidak memiliki video pembelajaran sama sekali. Nah, untuk mengakomodasi kegiatan dua ini, kondisi ini sebetulnya di sini saya mau mencoba ada 4 kegiatan yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah melakukan pemotongan atau cropping video. Jadi misalnya kondisinya Bapak dan Ibu ini sudah memiliki video yang sudah cukup panjang gitu ya, yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Setio bahwa rata-rata manusia, atau ya saya berkaca pada diri saya sendiri. Saya sendiri pun jika menonton video yang mungkin panjangnya lebih dari 10 menit saja itu sudah skip atau sudah malas gitu. Itu seperti itu. Makanya itu sebetulnya kenapa mungkin Bapak Ibu atau mungkin punya anak gitu ya yang sering buka YouTube atau buka Facebook. Itu biasanya nonton video itu panjangnya hanya 3 menit, 4 menit. Itu karena menarik gitu. Informasinya disampaikan semua, namun itu per segmen dan kecil-kecil, sehingga orang itu lebih banyak mengakomodasi waktunya untuk melihat video itu gitu. Nah itu mungkin kita bisa gunakan gitu untuk membuat video pembelajaran yang memang mahasiswa nantinya ya akan fokus gitu, bisa melihat video dan bisa memahami apa yang ada dalam isi dalam video tersebut, seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin saya sedikit akan memberikan atau tutorial mungkin ya kepada Bapak Ibu. Ya ada 4 sebetulnya. Yang pertama adalah melakukan pemotongan atau cropping video. Yang kedua kemudian memberikan pembuka atau penutup ya di video. Kemudian nanti ketiga adalah membuat section frame gitu ya, overlay video gitu. Mungkin nantinya Bapak Ibu mungkin ada video yang mungkin dalam satu video itu ada 2 segmen atau dua itu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi satu segmen ini akan mensupport segmen berikutnya, misalnya seperti atau tanpa segmen sebelumnya video kedua itu atau segmen kedua itu tidak bisa dipahami, seperti itu. Maka mau tidak mau dijadikan satu. Nah ini nanti bagaimana cara membuat istilahnya
lompat antara segmen 1 ke lompat 2 itu seperti apa. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah membuat caption atau subtitle. Mungkin ini membantu gitu ya. Mungkin ada yang tidak fokus sehingga harus membaca tulisan caption di bawahnya. Seperti Bapak Ibu mungkin kalau lihat video itu di YouTube itu ada captionnya, kita bisa aktifkan, bisa nonaktifkan. Nanti sebetulnya dan perangkatnya juga ini kebetulan semuanya free ya, kecuali PowerPoint sebetulnya. Jadi saya akan mencontohkan dan menggunakan Kdenlive, kemudian aplikasi video editing, kemudian Jim ini sebetulnya mirip-mirip dengan Photoshop, kemudian PowerPoint ya, Bapak Ibu mungkin sudah familiar sekali dengan PowerPoint, kemudian dan YouTube. Jadi nantinya tujuannya mungkin saat Bapak Ibu sudah memiliki mata kuliah atau yang sudah diajukan di Permata gitu ya, atau di Ediru mungkin mengupload di Ediru mungkin untuk video-video 10 menit dengan besar 10 MB mungkin cukup gitu ya. Tapi kalau apa yang terjadi kalau jika video yang Bapak Ibu upload itu ukurannya besar gitu, 100 MB, 200 MB, padahal itu hanya 10 menit. Karena Bapak Ibu mencoba untuk memberikan kualitas yang terbaik misalnya dengan spek misalnya 10-nya videonya adalah 1080 misalnya kualitasnya. Nah, maka cara yang paling mudah adalah mencoba untuk mengupload di YouTube seperti itu, dan nanti untuk penambahan caption dan setelahnya itu nanti akan melalui YouTube, itu akan lebih mudah. Nanti Bapak Ibu bisa nanti saya akan tunjukkan caranya sedikit seperti itu. Oke, mungkin saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu melakukan pemotongan atau cropping video. Di sini saya mungkin akan mencontohkan sedikit kepada Bapak Ibu. Sebentar, saya untuk yang saya stop share dulu ya. Oke. Saya akan share kembali screen pertama saja. Oke. Jadi ini ada beberapa contoh yang video yang saya coba kerjakan gitu Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja kebetulan. Jadi ini semacam video sebenarnya bukan, mungkin tutorial juga bukan sebetulnya, hanya menampilkan proses lab gitu ya. Ini kemudian kebetulan kok saya ini teknik atau topik videonya tentang pertanian, mungkin ya karena kebetulan ada pekerjaan seperti itu yang perlu saya kerjakan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu kalau misalnya punya video besar gitu ya, besar yang sudah buat video gitu ya, baik menggunakan misalnya merekam menggunakan PowerPoint misalnya, sudah ada audionya misalnya. Nah, ini mau dipisah-pisah atau dipenggal-penggal gitu ya, untuk misalnya satu video itu materinya itu memiliki 4 segmen gitu. Nah, saya di sini akan mencontohkan dan menggunakan Kdenlive, Bapak Ibu mungkin bisa seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu mudahan tidak bingung nggih. Jadi seperti ini. Di sebelah kiri ini tampilan saya seperti apa nggih? Saya takutnya sebentar. Kelihatan nggih ya tampilan layar saya, mouse-nya kelihatan nggih. Jadi inilah tampilan dari aplikasi Kdenlive. Di sebelah kiri saya ini itu adalah bahan-bahan yang Bapak Ibu gunakan. Di sini saya punya satu video, misalnya video penimbangan, kemudian ada video proses pengeringan seperti itu. Nah, ini adalah video-video yang nantinya Bapak Ibu gunakan sebagai bahan. Di sini mungkin saya akan geser saja karena ini ada video yang sudah ada. Mungkinnya saya coba ini saya juga geser sebentar. Sebentar. Saya hapus saja, mungkin tidak apa-apa. Nah, misalnya saya coba tarik satu video. Video misalnya di sini saya coba untuk menarik satu video hasil bunga kering Philipsia misalnya di sini. Nah, di sini sebetulnya ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Ini kebetulan hanya satu langkah sebetulnya, atau satu segmen kalau saya bilang seperti itu. Nah, di sini saat Bapak Ibu ingin menggunakan Kdenlive ini, Bapak Ibu cukup bisa memasukkan videonya itu dengan menambahkan dari sini file atau memulai pertama membuat ini dulu, membuat project dulu. Jadi Bapak Ibu bisa klik new seperti ini, agak loading. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih speknya. Bapak Ibu ingin menampilkan video seperti apa? Jika Bapak Ibu ingin menampilkan video HD dengan 1080p misalnya dengan 60 fps, maka ini adalah standar video. Jadi di YouTube itu ada yang naik. Saat ini dulu itu 360 itu adalah masih HD, 360 atau 70 ya, itu masih HD. Namun saat ini minimal video di YouTube itu adalah HD 1080.
Jadi hasilnya itu akan lebih tajam, kemudian dia di mata itu akan lebih lebih smooth seperti itu. Nah, tentunya semakin besar angka yang ini 1080 ini, maka ukuran videonya kan semakin besar Bapak Ibu. Kemudian juga FPS semakin besar, FPS juga semakin besar karena perhitungannya adalah saat dia frame-nya adalah 60 fps, maka dalam 1 detik itu dia akan menjalankan 60 frame seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga yang mungkin untuk teknologi mungkin melihat ada layar yang mungkin lebih sudah sampai 160 Hz atau yang sudah 144 Hz misalnya atau 360 Hz, itu berarti dalam satu detik itu dia akan menjalankan beberapa frame tergantung dengan hertznya. Misalnya dia 160 berarti dia ada 140 berarti dia akan menjalankan pada 140 frame misalnya seperti itu. Nah, saat ini standar yang biasanya itu adalah HD 180 dengan FPS 60 atau 30 atau yang ini, dua ini. Ini yang paling umum digunakan. Jadi sebenarnya referensi Bapak Ibu saya kembalikan lagi, silahkan jika misalnya tidak ingin membuat video itu besar-besar, Bapak Ibu bisa menggunakan yang 1080 tapi yang 30 fps. Namun misalnya saya mau menampilkan video yang besar gitu, hasilnya besar dan bagus gitu, bisa lebih smooth misalnya, ya sudah pakai menggunakan 60 fps. Nah, di sini saya akan coba contohkan saya menggunakan yang 60 fps misalnya, maka saya coba buat. Nah, ini saya save saja nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Jadi nanti, nah ini ada project baru nggih seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan videonya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya video bahan gitu ya. Di sini misalnya saya ambil ini dari sebentar. Oke, saya coba masuk ke sini. Ups. Ini saja. Ya, cukup banyak foldernya gitu. Oh. Ini. Oh. Nah, ini. Jadi di sini saya punya bahan misalnya. Di sini ada beberapa video, misalnya ada video alat tambahan. Saya coba masukkan satu video misalnya. Di sini adalah video Vortex misalnya. Oke saja di continue. Nah, di sini misalnya ada contoh. Nah, ini video ini bisa Bapak Ibu gunakan berulang-ulang misalnya dalam video tersebut. Misalnya ingin menjelaskan bahwa video alat ini adalah Vortex, digunakan untuk apa misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan saja video di sini di dalam frame misalnya. Jadi di sini saya mungkin jelaskan sedikit bahwa di sini ada V itu adalah video dan A itu adalah audio. Jadi kalau Bapak Ibu punya video yang sudah ada audionya, berarti dia akan 2 garis seperti ini. Satu adalah videonya dan satu adalah audionya. Kalau Bapak Ibu ingin nantinya misalnya ingin menambahkan background musik misalnya, maka audio ini mungkin bisa ditimpa nanti dengan video musik atau apa, itu bisa seperti itu. Nanti cukup tinggal ditambahkan saja di sini Bapak bisa tinggal cari klip misalnya. Di sini saya coba naik ke atas. Misalnya di sini ada musik misalnya. Di sini saya ada beberapa musik yang no copyright musik Bapak Ibu. Pastikan saat nanti Bapak Ibu mengupload ke YouTube video musiknya itu adalah musik yang no copyright, jadi tidak kena copyright claim atau copyright strike. Misalnya kalau sudah parah itu nanti akun YouTube-nya bisa hilang seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau saya yakin kalau untuk videonya mungkin Bapak Ibu buat itu tidak akan masalah, namun biasanya kadang-kadang terlupa Bapak Ibu ingin menafsirkan lagu-lagu yang memang lagu-lagu itu adalah lagu yang memiliki copyright. Dan beberapa itu entah itu produsen lagu atau mungkin studionya itu tidak mengizinkan kita asal pasang seperti itu. Nah, itu saran saya adalah menggunakan lagu-lagu yang dia no copyright music. Nanti saya akan share untuk linknya ya, Bapak Ibu bisa download di situ, bisa review banyak sekali video musik-musik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Saya di sini akan coba dimasukkan. Maka di sini sudah ada dua item gih. Ini ada video yang Bapak Ibu akan coba potong misalnya nantinya, dan di sini ada musiknya. Sebentar, saya di sini apakah share screen-nya dengan audio atau tidak ya? Sebentar, saya coba ulang. Takutnya tidak ada audionya. Nah, di sini ini saya coba untuk play gitu Bapak Ibu dan. Nah, ini adalah contoh musik yang biasanya tidak memiliki tidak memiliki copyright seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa potong saja gitu. Atau ini biasanya saya lakukan adalah seperti ini, saya tarik di sini.
Jadi nanti ada pengiringnya itu sebuah videonya itu. Misalnya sini saya coba play gitu ya. Seperti ini. Jadi ada background musiknya. Namun kembali lagi ke preference seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Video itu apakah memang hanya untuk menampilkan gambar, misalnya hanya menampilkan video saja, maksudnya tidak ada penjelasan, atau memang nanti ada penjelasan, ada bahasanya itu ada narasinya di videonya. Kalau ada narasinya maka background musiknya mungkin bisa di apa ya bahasanya bisa disesuaikan, tidak terlalu keras misalnya, atau suara kita diperbesar seperti itu juga bisa. Nanti mungkin saya akan sedikit contohkan. Nah, bagaimana untuk melakukan cropping-nya seperti itu ya, cropping-nya. Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini. Kalau di Kdenlive, Bapak Ibu tinggal pilih di bagian mana Bapak Ibu ingin melakukan pemotongan videonya. Saya contohkan di sini misalnya. Maka Bapak Ibu tinggal tekan Shift R. Maka otomatis video akan terpotong. Dan ini terpotongnya tidak hanya videonya saja, tapi lagunya pun juga audio dari lagu video juga terpotong. Nah, jika ingin memotong musiknya juga sama, Bapak Ibu tinggal pilih musiknya, kemudian tinggal tekan Shift, kemudian R. Jika Bapak Ibu agak susah untuk menggunakan shortcut, Bapak Ibu bisa gunakan, sebentar, ini agak loading. Nah, ini di klik kanan, misalnya potong di sini, di klik kanan, kemudian di sebentar, saya karena sering menggunakan ini, jadi ini cut clip. Nah, ini seperti ini. Jadi terbelah video terbelah jadi dua. Nah, kalau seperti ini tentunya agak aneh gitu Bapak Ibu, maksudnya kita sudah menjelaskan apa namun stop di tengah-tengah gitu, bahasanya seperti itu. Nah, ini bagaimana istilahnya memberikan sesuatu di sini, atau kalau saya memberikan namanya sebenarnya section frame, tapi mungkin orang lain mungkin berbeda gitu. Jadi antara satu segmen dan segmen lain itu nanti akan ada semacam judul atau penjelasan sebelum masuk ke video segmen berikutnya. Seperti itu. Tapi nanti akan saya jelaskan. Jadi mungkin saya coba ulangi lagi. Ini untuk melakukan pemotongan video. Jadi maksudnya Bapak Ibu punya beberapa video, punya satu video yang ingin dipotong di bagian tertentu. Bapak Ibu tinggal arahkan, geser kemana dia akan mau dipotong. Ini ada garis merah ya, garis putih seperti ini. Ini akan menunjukkan frame di mana gitu ya. Bapak Ibu tinggal pilih, misalnya di sini. Maka Bapak Ibu pilih videonya, tekan seperti ini, maka ada warna semacam ungu jingga ya atau oranye. Maka Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian cut clip. Atau tadi saya menggunakan Shift R, Shift kemudian R. Lalu memotong seperti ini. Dan misalnya Bapak Ibu melakukan kesalahan, saya nggak mau terpotong di frame ini misalnya. Bapak Ibu bisa kembali umum ya, Ctrl Z gitu ya, untuk mengembalikan bisa menggunakan dengan Ctrl Z atau undo itu. Undo itu ada ya, kalau di sini tidak ada ya. Ini kalau untuk Ctrl Z itu mudah sih. Nah, kalau misalnya ingin melakukan copy paste untuk videonya, ini sama seperti secara umum, tinggal Ctrl C, kemudian nanti Bapak Ibu geser kursor ininya ya, kemudian tekan tombol V. Nah, maka otomatis akan tercopy videonya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengulang lagi misalnya nanti, atau videonya ingin diulang misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin saya untuk menghapus tinggal klik delete, tekan delete, otomatis hilang. Mungkin untuk pemotongan video seperti itu. Nah, ini saya kira gampang. Jadi Bapak Ibu misalnya menggunakan punya video masih mentah gitu ya. Jadi tutorial atau menjelaskan materi misalnya dengan PowerPoint, dengan ada tampilan Bapak Ibu misalnya sambil menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian ingin menambahkan mempercantik videonya misalnya seperti itu. Nah, itu kita mungkin akan langsung lanjut ke namanya membuat opening atau closing. Nah, di sini software yang saya gunakan adalah, ya saya menggunakan yang paling mudah adalah PowerPoint. Nah, ini sebetulnya contoh saja, jadi kita bisa bikin opening yang dia banyak animasinya gitu, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan, ya ini saya akan sedikit mencontohkan saja, ini yang saya lakukan seperti ini.
Jadi saya misalnya ingin membuat suatu opening gitu ya. Saya misalnya mau menambahkan seperti biasa gitu ya. Karena kita Unsud ya, saya akan menambahkan misalnya logo Unsud misalnya seperti itu. Sebentar saya cari logo Unsud dulu. Ya ini logo Unsud misalnya. Sebentar tekan di sini. Nah, misalnya seperti ini. Saya taruh di sini, gitu ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian mungkin ini apa? Mungkin Bapak Ibu bisa tulis di sini namanya adalah mata kuliah machine learning misalnya, nama mata kuliahnya misalnya seperti itu. Ini salah satu mata kuliah yang saya ambil saja sebetulnya sebagai contoh saja. Kemudian ditambah mungkin tulisan seperti itu. Mungkin saya tambahkan, mungkin bukan layout, saya insert saja tulisan. Nah, ini misalnya. Selamat datang. Ini saya contohkan saja. Selamat datang di mata kuliah machine learning, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah di sini nanti Bapak Ibu bisa dengan apa ya, banyak pilihan ya, misalnya boleh diperbesar misalnya. Oh, maaf. Saya lihat seperti ini hanya contoh saja nih. Diperbesar misalnya seperti ini, atau ini mau dibikin tulisannya itu sebentar, biasanya itu ada pilihan. Nah, di sini ada format misalnya, Bapak Ibu mau seperti ini misalnya atau apa, boleh silahkan. Nah, ini seperti ini. Kemudian tambahkan sedikit animasi untuk mempercantik. Misalnya ini ya, ini banyak pilihannya ya untuk animasinya. Bapak Ibu bisa bisa pilih flat misalnya, atau ini saya kira Bapak Ibu paham ya. Jadi mungkin susahnya adalah saat nanti membuat kita bisa apa namanya mengajar di beberapa mata kuliah. Dan itu nggak sedikit misalnya. Nah, masa saya harus bikin masing-masing satu gitu. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa saja buat semacam template gitu. Template-nya adalah Bapak Ibu bikin satu tapi bisa dipakai untuk semuanya. Ya, bikin satu itu mungkin ada gambar apa atau kotak-kotak itu seperti itu. Atau misalnya seperti ini, saya mungkin contohkan ya. Ini apa namanya? Contoh misalnya sedikit. Misalnya seperti ini. Sebentar. Nah, saya balik dari sini misalnya. Biar terlihat nanti apa namanya cantik gitu. Ada efek-efek tertentunya misalnya warnanya seperti ini. Ini sebentar, ini nanti digeser aja. Nah, misalnya seperti ini, ya. Sebut ini taruh di atas, kita taruh bring to front gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini juga sama, di bring up front. Nah, kemudian misalnya nanti Bapak Ibu bisa monggo tinggal nambahkan gambar apa misalnya atau apa gitu, boleh silakan. Ya, kalau sudah seperti ini, nanti ini mungkin saya namanya mata kuliah machine learning. Nanti di sini di tengah-tengah misalnya di sini saya ganti nama saya gitu ya misalnya. Nah, kemudian nanti di sini ditambahkan sedikit unsur misalnya. Sorry. Nah, Universitas Jenderal Sudirman misalnya seperti ini. Nah, ya, ini contoh saja nih. Sebenarnya Bapak Ibu bisa berkreasi gitu ya, karena ini banyak sekali pilihannya. Dan Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu membuat masing-masing satu gitu, cukup satu seperti ini, namun nanti dijadikan template. Jadi nanti tampilan seperti ini, tulisannya Bapak Ibu ganti saja, itu cukup seperti itu. Kalau saya biasanya seperti itu, karena ya jadi lebih mudah gitu ya. Nah, saya seperti ini. Nah, untuk animasinya Bapak Ibu silahkan boleh ini misalnya fly gitu ya. Kalau seperti itu kan mungkin agak aneh ya, fly-nya mungkin diganti dari kiri misalnya seperti ini. Atau mungkin yang ini nanti Bapak Ibu tinggal fly in, namun nah seperti ini contohnya. Nanti kemudian yang ini akan muncul appear gitu, atau mungkin fade ya. Biasanya lebih cantik fade biasanya.
Kemudian ini untuk fly in. Nah, ini untuk ya. Nah, ini coba mungkin kita coba untuk preview. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Ini nah, bagaimana Bapak Ibu bisa menaruh ini ke dalam keadaan live. Jadi di dalam PowerPoint itu kita bisa simpan apa namanya animasi ini dalam bentuk MP4 atau MP4. Bapak Ibu tinggal tekan save, nanti di sini ada pilihannya misalnya. Di sini Bapak Ibu tinggal geser, di sini ada MP4. Nah, ya Bapak Ibu di sini ganti misalnya opening gitu ya. Ya, replace saja. Nah, seperti ini misalnya. Nah, oke, saya akan coba tambahkan videonya. Sebentar loading. Nah, saya masuk dari sini. Nah, ini opening. Opening. Nah, ini ya. Oke. Nah, sudah masuk dalam. Nah, ini sudah seperti ini. Jadi Bapak Ibu cukup saja tinggal geser ke sini, taruh di sini. Jadilah sebuah opening. Ini mungkin terlalu lama kayak itunya penulisan namanya. Oh, sorry tadi ada slide di depannya gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan punya banyak sekali apa namanya opening kemudian closing yang disesuaikan dengan mata kuliahnya. Kalau saya seperti itu. Ini saya contohkan yang sudah saya buat misalnya. Ini contohnya saya buat untuk misalnya untuk saya gunakan untuk video yang saya misalnya mau edit. Contohnya seperti ini. Jadi bisa dibuka nggak ya? Nah, bisa. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini. Ya ini gampang saja gitu menggunakan perangkat yang biasa kita gunakan setiap hari. Namun kita coba untuk expand gitu penggunaannya. Kita gunakan untuk mempercantik video kita Bapak Ibu seperti itu. Nah, tentunya ya ini akan jadi pekerjaan yang cukup melelahkan karena Bapak Ibu harus bikin beberapa gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu juga misalnya seperti itu. Dan tentunya tapi nantinya bahwa template ini bisa digunakan Bapak Ibu berulang-ulang, maksudnya seperti itu. Jadi ini jangan dihapus gitu ya, Bapak Ibu simpan saja. Kemudian nanti misalnya ada mata kuliah lain ya Bapak Ibu mengajar juga di situ, Bapak Ibu tinggal pasang saja ini template seperti ini. Ini salah contohnya saja. Jadi untuk opening dan closing Bapak Ibu bisa gunakan seperti ini. Buat lagi misalnya di sini atau mau dibikin ada judul misalnya. Contoh di sini mungkin introduction misalnya di sini ya. Introduction. Nah, seperti ini bisa di seperti ini. Nanti untuk apa namanya? Untuk closingnya sama saja Bapak Ibu. Mungkin di situ terima kasih gitu ya. Kemudian nanti ada apa gitu, mungkin ada kata-kata mutiara misalnya sebelum tutup terima kasih. Mungkin ininya mungkin nanti menghilang ya. Jadi kalau bikin itu biasanya nanti kan ditutup dengan putih gitu ya. Berarti nanti di sini sebentar animasinya nanti akan ditambahkan dan animasi untuk menghilang misalnya. Disappear misalnya lihat hilang, kemudian terima kasihnya mungkin nanti akan saya coba tambahkan ini apa ya yang enak ya. Misalnya random bar hilang seperti ini, kemudian itu tulisan tidak sudah juga mungkin menghilang misalnya. Ya Bapak Ibu monggo banyak pilihan gitu ya, misalnya seperti ini. Nah tadi kan ini tampilannya muncul dari samping, berarti nanti keluarnya adalah dari ke sana gitu, keluarnya ke arah sebaliknya. Maka nanti misalnya dia ada fly in, berarti bukan seperti ini, berarti keluarnya adalah ke left, seperti itu. Nah, jadi nanti ini juga sama, ditambah dengan animasi misalnya, kemudian di sini ada kasih fly out. Nah, seperti itu. Ya, ini seperti apa ya hasilnya? Set. Ini awan masuk dulu. Nah, oke. Nanti Bapak Ibu bisa atur nih apa namanya segitiga birunya misalnya berbarengan berbarengan untuk hilangnya misalnya. Ini kan berarti sudah ada sebelumnya, maka ini dihapus saja misalnya. Nanti Bapak Ibu tinggal atur kapan dia mau ini ya,
Ini karena ini dia adalah klik misalnya, jadi berarti kita coba untuk preview saja. Nah, misalnya klik kanan, start with previews misalnya. Nah, kemudian misalnya yang mau hilang dulu adalah logo unsurnya misalnya, maka dia dimulai dari 0 gitu ya, sampai durasinya ada 5 detik, 5 detik. Ini sih setengah detik maaf saya, maaf. Kemudian nanti text box-nya misalnya ini kemudian menghilang, ini tinggal digeser saja gitu ya, delay-nya ditambahkan 50 seperti ini. Kemudian juga digeser misalnya. Nah, nanti di sini yang ini bareng. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Mudah ya, gampang digunakan, tinggal pakai PowerPoint saja gitu. Ini mudah, menurut saya mudah. Dan kalau Bapak Ibu tidak menggunakan aplikasi tambahan, kalau saya lihat video yang tadi di-share oleh Pak Setio itu kan dia kayaknya menggunakan Doodle, jadi Bapak Ibu harus menggambar sendiri atau mungkin menggunakan aset yang sudah ada. Kalau itu sebetulnya hanya tinggal tempel-tempel saja. Nah, kalau biasanya juga biasanya seperti itu tidak mungkin gratis. Saya yakin tidak mungkin gratis, itu harus berbayar. Nah, kalau misalnya yang sederhana saja gitu ya, setidaknya tidak hanya tulisan saja gitu ya, bisa menggunakan PowerPoint seperti ini. Baik itu untuk opening dan opening maupun closing seperti itu. Nah, ini untuk bagian yang kedua tadi ya. Yang kedua itu adalah membuka dan penutup. Nah, kemudian membuat section frame. Jadi Bapak Ibu mungkin tadi saya contohkan di awal bahwa ada satu video itu ternyata dia harus ada 2 segmen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi segmen 1 dan segmen 2-nya. Nah, bagaimana cara untuk ininya pindahnya misalnya? Bapak Ibu sebenarnya sama yang dilakukan adalah membuat seperti ini sama sebetulnya. Jadi ada penjelasan. Mungkin saya contohkan di video yang sebelumnya kali ya, di project yang sebelumnya saya coba geser ke project sebelumnya. Coba ini apa ini? No, jangan saja. Mohon maaf agak loading sedikit. Dan sebetulnya untuk tutorial seperti ini ya Bapak Ibu bisa cari banyak di internet, sebetulnya di YouTube juga banyak. Kebetulan saya juga akan seperti itu. Jadi saya itu mau bikin video yang tampilan seperti ini, maka saya coba cari di internet. Nah, saya cobain gitu ya. Ternyata caranya ya seperti itu yang tadi saya coba contohkan. Nah, ini bukan yang ini yang besar ya. Oke. Oh, bukan. Ini juga sama. Nah, ini mungkin saya tunjukkan sedikit nih. Jadi ini contohnya adalah misalnya di sini Bapak Ibu punya video misalnya ini video Vortex 1 misalnya ya. Video Vortex ini tidak bisa terpisahkan dengan video spektrometer 2 misalnya. Maka untuk loncat dari sini Bapak Ibu mungkin menyesuaikan dengan ini ya, dengan materinya misalnya agar ini terjadi maka harus melakukan ini. Maka mungkin Bapak Ibu menuliskan sesuatu di sini. Contohnya seperti ini, kinerja alat misalnya, atau ini saya coba play ya. Jadi seperti apa? Nah, seperti ini. Ini agak loading, agak lambat. Nah, misalnya di sini saya mencontohkan bahwa ini adalah satu rangkaian pekerjaan yang harus dilakukan dan itu semuanya harus dilakukan secara urut misalnya. Nah, di sini saya bikin semacam checklist gitu misalnya. Saat pekerjaan pertama sudah selesai, maka yang Vortex ini sudah selesai, maka saya centang di sini, centang. Berikut sama untuk kegiatan berikutnya. Nanti kalau berikutnya nanti juga sama, centang kedua di spektrometernya. Atau di centang ketiga misalnya juga dicentang lagi. Seperti itu. Nah, bagaimana cara buatnya? Sebetulnya hampir sama, mirip tadi seperti yang tadi. Saya coba buka ininya, asetnya. Jadi ini saya sudah ada bahannya. Kalau dari awal sebetulnya cukup lama gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini file ininya. File yang sudah jadi ya. Dia otomatis nambah, dia otomatis bikin yang ini juga sama kayak. Nah, jadi muncul dari Bapak Ibu dari tidak ada centang di V02 maka tiba-tiba muncul di, nah seperti itu. Nah, ini saya juga menggunakan PowerPoint. Sebentar, ini apa ini ya? Coba ya buka yang ini section yang mana? Oops. Oh, ini bukan yang lain misalnya. Satunya lagi berarti. Nah, ini.
Oh, berarti yang tadi, maaf. Dan ini Bapak Ibu kalau mungkin biar tidak bingung, penamaannya juga mungkin agak ini ya. Ini saya penamaannya mungkin tidak cantik penamaannya. Jadi masih ini. Nah, ini saya lakukan. Jadi setiap frame saya buat. Ini misalnya kosong, kemudian frame berikutnya adalah saat ada centang, kemudian centang lagi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu video itu adalah kumpulan dari frame-frame yang disusun gitu. Nah, maka saat Bapak Ibu mencoba untuk membuat atau melakukan editing video atau misalnya di sini untuk melakukan segmentasi video, maka kita pemahamannya adalah per frame seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya saya buat satu-satu. Jadi ya ini animasinya ya seperti ini Bapak Ibu. Saya span-nya nggih. Misalnya di sini ya di preview saja, dibikin tarik satu-satu. Kalau misalnya kok ribet ya banyak seperti ini ya, mungkin tidak perlu semuanya harus bergerak gitu ya. Dia cukup mungkin centangnya saja bergerak seperti itu juga boleh sebenarnya. Karena ini sebenarnya hanya biar videonya agak rame saja. Jadi harus ada harus ada pergerakannya. Seperti itu. Ini adalah bagaimana cara Bapak Ibu membuat kalau saya bilangnya adalah section frame. Jadi sebelum masuk ke frame berikutnya atau masuk ke segmen berikutnya, ya ada semacam informasi yang harus diberikan kepada penonton seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian di sini tadi saya mencontoh alat yang digunakan, saya menggunakan GIMP, Bapak Ibu. Ini sebetulnya jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya foto alat misalnya, tentunya tidak kalau mau dia bagus penjelasannya bagus gambarnya, saya kira bagusnya itu dipotong, maksudnya dihilangkan bagian yang mungkin tidak ingin ditampilkan. Nah, ini saya di sini sebetulnya menggunakan GIMP. Jadi GIMP ini salah satu aplikasi free yang bisa Bapak Ibu gunakan jika Bapak Ibu tidak memiliki Photoshop misalnya, karena Photoshop kan aslinya berbayar gitu. Ya di sini saya sebenarnya hanya menggunakan untuk menghilangkan background misalnya atau melakukan cut terhadap objek. Misalnya saya hanya ingin menampilkan di sini namanya vortex, alat vortex ini saja. Misalnya saya menampilkan yang lain misalnya tabung kimia atau temboknya, saya tidak ingin menampilkan ini. Nah, maka sebenarnya saya bisa di sini mungkin saya sedikit contohkan bagaimana cara melakukan editing kalau ingin menghilangkan background. Ini sebenarnya boleh Bapak Ibu lakukan, boleh tidak sebenarnya untuk melakukan segmentasi video ini, tapi ini hanya tambahan saja dari saya. Jadi misalnya seperti ini, Bapak Ibu misalnya punya gambar, dari awal, maaf, mungkin saya dari awal. Jadi Bapak Ibu misalnya awalnya itu tampilannya udah kosong ya, tidak ada apa-apanya. Sebentar ini saya close all saja. Jadi awalnya seperti ini kalau Bapak Ibu membuka GIMP ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal open saja gitu ya, atau open as layer di sini. Jadi misalnya sudah punya contoh satu gambar itu ini maaf, ini video. Saya ada punya image nggak ya, image. Oh ini dia. Oh, ini saya misalnya contoh. Nah, ini saya punya gambar gitu ya, namanya cabinet dryer misalnya. Nah, tentunya kan tidak cantik kalau Bapak Ibu mau foto ini tapi di videonya difoto seperti ini ya, ada mungkin tidak terlalu rapi atau apa gitu. Nah, Bapak Ibu bisa crop saja gitu di bagian cropnya. Nah, untuk melakukannya Bapak Ibu bisa pilih layer, di sini ada menu layer, kemudian sini ada transparansi, kemudian tinggal tambahin alpha channel di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal menggunakan tools di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan sebentar, free select. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti arah ininya, arah itunya Bapak Ibu tinggal ikuti. Ini contoh saya biar cepat nih, misalnya. Nah, kemudian di sini kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu seperti ini, kalau Bapak Ibu delete, nanti yang hilang adalah tengahnya Bapak Ibu. Nah, untuk menghindari itu, Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian di invert. Jadi yang hilang adalah yang sebelah luarnya. Nah, kalau seperti ini kan nanti Bapak Ibu tinggal gambar ini bisa ditampilkan di PowerPoint, nanti bisa taruh di situ, nanti penjelasan bahwa ini adalah dryer misalnya. Kemudian ada informasi sedikit apa, nah itu bisa ditampilkan di dalam video atau bisa seperti itu sebetulnya. Ini yang saya lakukan untuk di project yang tadi. Misalnya di
di tampilan awal ini, tampilan awal nggak ya? Tampilan awalnya itu, bentar. Jadi saya ingin menampilkan alat-alat apa saja yang digunakan, misalnya seperti jadi kan jadi terlihat lebih bagus seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi alat-alatnya itu di crop, ditambahkan di sini. Jadi lebih terlihat lebih eye-catching kalau saya lihatnya. Nah ini kalau Bapak Ibu ingin mencoba menggunakan Gym ini jadi lebih mudah. Ya ini sebetulnya pekerjaan yang cukup melelahkan juga ya, sama seperti tadi. Jadi Bapak Ibu harus membuat banyak sekali kalau tadi Bapak Ibu harus bikin banyak template gitu ya. Nah kalau ini sih sebetulnya hanya cropping saja, gambarnya juga Bapak Ibu bisa gunakan berulang-ulang. Nah ini tinggal Bapak Ibu tinggal pilih, bisa disimpan dalam bentuk image misalnya. Mana ya image-nya ya? Di sini Bapak Ibu tinggal diekspor saja. Nah, di sini misalnya, ini sudah otomatis dalam PNG gitu Bapak Ibu. Di sini juga banyak pilihannya sebetulnya. Misalnya Bapak Ibu mau disimpan dalam bentuk GIF misalnya, atau mau dalam bentuk JPG misalnya, itu juga boleh. Ya, yang paling umum digunakan adalah GIF, itu kalau gambarnya memang bergerak, atau menggunakan JPG. Tinggal diekspor saja. Nanti akan otomatis tersimpan sesuai dengan posisi yang di Bapak Ibu disusukan. Berarti ini posisinya ada di folder riset LPDP misalnya, bahan video luaran penelitian dan source kerja alat misalnya seperti itu. Tinggal diekspor, maka otomatis gambarnya akan tersimpan di situ. Mungkin tadi mana ya gambarnya? Tadi saya nyimpan di mana ya? Saya lupa naruhnya lagi kan. Nah, ini sebentar. Saya coba lagi buka ya, Bapak Ibu, maaf. Posisi dari mana? Source kinerja alat. Oke. Oh iya. Di luaran source kinerja alat. Nah ini. Nah gambarnya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah kalau jadi seperti ini kan, ini yang maaf, ini yang bagus ini ya. Tadi saya potongnya agak aneh, padahal yang apa ini contohnya. Jadi ya, gambarnya sudah rapi gitu, tidak ada backgroundnya, hanya ada gambar alatnya saja. Nanti Bapak bisa tidak tempelkan di mana saja Bapak Ibu gunakan di dalam video tadi, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi lebih rapi kalau saya bisa bilang. Nah, ini untuk bagian yang tadi saya jelaskan di bagian untuk membuat section frame ya untuk audio video. Nah, mungkin yang terakhir adalah menambahkan caption atau subtitle. Nah, tujuan di sini videonya nanti akan dicoba untuk diupload di YouTube Bapak Ibu. Nah, saya akan mencontohkan sedikit. Saya kebetulan punya video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Beberapa video ini belum memiliki subtitle misalnya. Nah, maka Bapak Ibu mungkin nanti coba upload dulu videonya kalau ingin mencoba nggih. Nah, nanti di sini di bagian di studio Bapak Ibu, ini studio youtube.com ini ada pilihannya di sini. Coba Bapak Ibu masuk ke dalam menu subtitle. Di dalam ini nanti Bapak Ibu akan melihat beberapa video yang Bapak Ibu telah upload sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa coba, misalnya saya contohkan sendiri ya, salah satunya adalah mungkin video ini nggih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih subtitle apa yang Bapak Ibu bahasanya mau pakai bahasa apa gitu. Nah, di sini saya mungkin coba bahasa Indonesia saja. Kalau mungkin materinya mungkin bahasa Inggris, Bapak Ibu juga memberikan narasi dan bahasa Inggris, mungkin bisa pakai bahasa Inggris, tidak apa-apa. Nah, tinggal dikonfirm saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini berarti ada satu subtitle yang otomatis akan aktif nanti di videonya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin lihat di videonya misalnya ya, ini sih video apa ya, sebentar. Nanti mungkin ditentukan ya. Ini saya coba memberikan contoh untuk editing atau subtitlenya. Ini coba diedit. Nah, oke. Ini sebetulnya, ini masih agak loading Bapak Ibu, mohon maaf. Ini Bapak Ibu sebetulnya ini kata di sini adalah sepertinya otomatis dari YouTube-nya. YouTube-nya membuatkan caption. Jadi ini jadi Bapak Ibu bisa edit dari sini, teman. Nanti kan posisinya tidak tahu di mana posisinya dia gitu untuk tulisannya. Jadi Bapak Ibu tinggal dihapus saja, sebetulnya nggak masalah. Saya di sini sebetulnya bisa mencoba misalnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya
Ya, ini coba di save draft dulu Bapak Ibu. Ini kadang-kadang menunya nggak keluar gitu. Ini yang akan saya tunjukkan seperti ini menunya. Nah, ini edit, ini yang edit di sini. Oh, sorry sebentar. Oh, harus habis kali ya, habis dulu. Nah, baru diedit. Nah, seperti ini. Jadi ini captionnya Bapak Ibu. Misalnya di sini saya coba play ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya sampai ke di detik 5 misalnya. Nah, berarti ini ketika saya ganti di sini Bapak Ibu. Misalnya 05. Nah, kalau Bapak Ibu menambahkan caption lain misalnya di sini tulisan apa gitu ya. Di sini saya tuh ngomong apa guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mungkin saya tulis selamat datang. Apa gitu ya, bla 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 misalnya. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Ini yang saya temukan bagaimana cara menambahkan caption atau subtitle yang paling mudah. Ini yang saya lihat paling mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mau menggunakan kandidat tadi Bapak Ibu harus bikin tulisan gitu ya per masing-masing image, itu sangat melelahkan. Nah, ini kalau pakai YouTube ini mudah. Bapak Ibu tinggal geser tadi bicara apa sambil menggunakan headset misalnya, sambil memastikan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang selamat datang di apa gitu ya. Atau Bapak Ibu mungkin masih ingat atau sambil mendengarkan sambil nulis juga bisa. Ini juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik publish. Nanti videonya, ini mungkin saya buka nih videonya. Saya coba di tab. Nah, maaf ini iklan Bapak Ibu. Ya, YouTube sekarang seperti itu. Nah, saat di sini ada pilihan sisi atau subtitlenya nyala ya. Jadi kalau ini masih loading juga ya videonya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah selamat datang di. Jadi kalau nanti mahasiswanya misalnya ingin menonton yang ada subtitlenya, maka pastikan mereka mengklik ini subtitle atau closed caption-nya menyala. Jadi ini nempel di YouTube Bapak Ibu, jadi lebih enak gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin mencoba itu dijadikan dalam bahasa Inggris bisa otomatis sebetulnya. Cuma saya tidak menyarankan itu karena apa? Ya itu tadi kalau atau tidak kan atau translate biasanya bahasanya nanti jadi aneh. Nah, ini tidak saya sarankan tidak menggunakan ini. Oke, menggunakan menu tadi. Jadi Bapak Ibu menggunakan subtitle, kemudian nanti bisa diedit. Nah, di sini diedit per masing-masing ini. Ya, ini mungkin pekerjaan yang sama, pekerjaan yang melelahkan juga nih Bapak Ibu, apalagi kalau videonya itu mungkin panjang. Nah, kalau videonya tersegmen gitu ya, kecil-kecil akan sangat mudah atau menyenangkan sebetulnya. Jadi misalnya hanya 10 menit atau 5 menit gitu ya, tadi contohnya tadi, itu lebih enak seperti itu. Nah, ini ya ini bahasanya adalah sampai di awal, namun nanti enak di akhir ya Bapak Ibu. Misalnya nanti videonya kalau videonya itu ada memberikan informasi tentang tahun pembelajaran misalnya, itu Bapak Ibu tinggal ganti itunya saja gitu, tahun pembelajarannya saja. Atau kalau saya paling mudah itu tidak perlu ada informasi itu, videonya saja kita buat, nanti video itu untuk pertemuan untuk tahun berikutnya gitu, itu pakai itu saja lagi gitu. Atau misalnya nanti ada tambahan apa ya tinggal diedit videonya. Nah, itu mungkin yang dari saya yang bisa saya sampaikan gitu Bapak Ibu. Kebetulan itu yang saya lakukan untuk saya selama mengajar. Jadi coba cara yang paling mudah saja, namun walaupun mudah itu jika memberikan impact gitu, maksudnya impact mahasiswanya nggak lihat dosennya itu senang niat gitu bikin gitu ya, setidaknya tidak hanya tulisan saja kita ngomong itu kan mungkin kurang atraktif. Dan ya tadi seperti Pak Setio bilang, nonton sebentar 3 menit ya, di close gitu ya, sudah mahasiswanya mungkin malas gitu. Nah, itu sebenarnya untuk menghindari itu mungkin dengan adanya pergerakan atau animasi itu akan sangat memberikan nggak ngantuk jadinya gitu, jadi lebih fokus Bapak Ibu seperti itu pada mahasiswa. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin banyak salah, atau mohon maaf juga tidak terlalu cepat gitu. Ya ini sebenarnya yang saya lakukan gitu ya. Jadi untuk menghadapi
apa namanya MKM ini, terutama MKM mungkin pertukaran pelajar yang mata kuliahnya diajukan di Permata, ya mungkin bisa dicoba seperti itu. Atau mungkin sudah ada Bapak Ibu yang memiliki cara yang lebih canggih misalnya, ya mungkin kita bisa sharing di sini seperti itu. Jadi mungkin saya kembalikan kepada Mas Setio nih, mungkin atau mau dibuka sesi tanya jawab atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya. Monggo Bapak. Ya, Pak Saiful dan Pak Hermawan, terima kasih. Ya, rupanya memang kita hari ini dituntut untuk punya kompetensi lebih ya. Di samping kita menjadi video maker, kita juga menjadi video editing seperti itu ya. Walaupun mungkin yang menjadi poin krusial di sini adalah kemampuan mengaplikasikan aplikasi editing itu, Mas. Ya. Mungkin kalau untuk generasi Y atau Z mungkin proses belajarnya lebih cepat, tapi di antara kita saya lihat juga banyak yang memang generasi X bahkan jauh sebelum itu. Nah, ini menjadi PR tersendiri buat kita untuk ngulik ya, paling tidak untuk ngulik aplikasi tersebut, walaupun sebetulnya di samping Kiden Live ini kan juga banyak aplikasi video editing ya, ada KineMaster dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang perlu nanti dibuatkan kalau memang bersedia itu semacam tutorial kali ya, tutorial mengoperasikan aplikasi video editing tersebut, karena saya kok berkeyakinan mungkin sudah ada yang bisa, tapi saya lihat juga kelihatannya masih banyak yang belum familiar dengan aplikasi tersebut. Nah, ini perlu ada upaya untuk menuntun kita agar kita bisa lebih belajar lebih cepat dan lebih mudah. Itu yang pertama. Terus sebetulnya dengan aktivitas ini juga sayang kalau hasil video kita tidak dikaryakan dalam tanda kutip gitu ya. Makanya kemudian ada platform YouTube untuk bisa memfasilitasi itu, dan kelihatannya YouTube-nya Mas Saiful ini sudah termonetisasi, kelihatannya tadi sudah ada iklan dan sudah mulai ada benefitnya. Jadi memang ini bisa menjadikan kita juga sebagai seorang YouTubers ya nantinya, karena memang era hari ini kan mau tidak mau kita akan bersentuhan seperti itu. Daripada video ini tidak kita karyakan, mungkin kita bisa membuat akun YouTube untuk memposting video-video tersebut di YouTube, dan itu bisa diakses oleh orang semakin banyak lagi, dan itu juga kalau kita lihat dari sisi beramalnya pastinya juga ada nilai ibadahnya seperti itu. Di samping juga kalau memang video kita ternyata banyak diminati dan banyak dikunjungi, akun kita banyak mendapatkan subscribe, juga pastinya akan mendapatkan benefit secara ekonomi mungkin itu. Jadi terus juga beberapa hal terkait dengan tadi membuat cover, sebetulnya juga banyak aplikasi ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Kita bisa pakai paling mudah saja Pak. Ya, yang paling mudah dengan PowerPoint, karena itu paling akrab di kita. Mungkin kita juga bisa mencoba Canva. Terus tadi juga untuk menghilangkan background juga ada yang secara online itu bisa kita lakukan, bisa dengan kita ketik aja search background remove, itu nanti akan banyak seperti itu. Nah, ini memang persoalannya adalah di generasi X ke bawah nih Mas, yang memang kecepatan untuk beradaptasi dengan teknologi relatif lebih lambat dibanding generasi-generasi setelahnya. Nah, mungkin sarannya kalau memang bisa, tolong dibuatkan video tutorialnya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sendina. Terima kasih nih mungkin jangan betul. Sebetulnya harusnya saya bikin video ini, cuma belum sempat. Belum sempat saja sebetulnya. Terutama yang kadang live sebenarnya editing video ini kalau saya bilang adalah ya mungkin salah satu skill yang mungkin Bapak Ibu perlu miliki, setidaknya untuk cropping atau menambahkan video gitu, itu sebenarnya sangat kayaknya sekarang itu perlu atau butuh. Apalagi sekarang sudah ada platform YouTube, kemudian juga saat ini kita dihadapkan dengan tidak hanya satu media model, maksudnya media untuk media online, nggak saja di Eldiru saja gitu, sudah ada Sepada Dikti, sudah ada Sepada yang Kemdikbud juga, itu
ya sebetulnya jika Bapak Ibu punya satu bahan video yang bisa digunakan berulang-ulang, bisa diupload di YouTube, nah itu akan sangat membantu sekali. Dan sebetulnya banyak gitu, mungkin ya itu memang dosen-dosen muda biasanya. Saya itu biasanya lihat ini channelnya namanya Web Programming Unpas kalau nggak salah, itu siapa namanya saya lupa itu. Dia dosen namun materinya dia tampilkan di situ. Jadi dia ada semacam live gitu, live yang dia bareng-bareng dengan mungkin pesertanya, mungkin entah mahasiswanya mungkin atau teman-temannya, ya itu bareng itu ngoding sebetulnya. Nah itu dia juga sepertinya memanfaatkan itu ya, pastinya sudah ada monetisasinya ya, karena videonya juga subscribe-nya juga banyak, kemudian view-nya juga besar seperti itu. Dan pembawaannya mungkin pertama-tama kita kan pembawaannya mungkin agak-agak grogi misalnya, nanti mungkin lama-lama juga akan semakin baik. Ya kembali lagi ke kita gitu. Mungkin kita ya tadi saya juga memahami itu gitu ya. Mungkin yang kalau yang masih generasinya mungkin yang kesini gitu ya, mungkin apa yang saya bilang tadi mungkin paham gitu. Atau mungkin Bapak Ibu yang mungkin agak generasinya ya X dan sebelumnya, ini Pak Saiful ini bilang apa gitu ya, ngomong apa sih sebetulnya gitu. Takutnya seperti itu juga, saya sebenarnya ada kepikiran seperti itu ya. Makanya saya mohon maaf gitu. Intinya bahwa saya ya nanti mungkin sebetulnya ada kalau nggak salah di YouTube itu Eldiru itu punya punya akun YouTube juga sebetulnya kalau tidak salah, dan itu ya ada tutorial mungkin nanti saya akan menaruh di situ gitu untuk tutorial Kdenlive atau tutorial Gym misalnya, atau PowerPoint membuat cover atau membuat section frame yang sederhana misalnya. Kemudian juga mungkin editing caption atau tutorialnya nanti dari YouTube juga nanti saya coba akan upload di situ. Nanti mungkin Pak Sandy mungkin bisa lihat di situ, nanti juga ya Bapak Ibu yang lain juga bisa lihat di situ seperti itu. Jadi seperti itu kalau dari saya. Satu lagi mas. Ya mungkin yang saya pahami, kalau saya kan lebih terbiasa menggunakan KineMaster, saya rasa nggak jauh beda ya. Artinya sebetulnya menu-menu seperti menambahkan teks atau animasi keluar masuk, terus untuk membuat awalan opening ataupun closing di video itu sebetulnya sudah terfasilitasi semua kelihatannya mas di situ ya. Di di aplikasi tersebut. Jadi ketika kita memang sudah menguasai aplikasi tersebut, beberapa hal yang dijelaskan oleh Mas Saiful kelihatannya sudah bisa selesai dengan satu aplikasi. Betul Pak. Betul. Jadi tadinya itu mungkin gini ya, beberapa aplikasi yang digunakan itu kebanyakan adalah yang ya saya tidak tahu kalau yang KineMaster contoh yang tadi Pak saya bilang, KineMaster itu kalau tidak salah sih dia ada mode yang free dan mode berbayar. Mungkin kalau kita ingin menambahkan lebih banyak pilihan-pilihan tertentu, maka harus yang berbayar. Nah, jadi saya akhirnya pilihannya ya sudah yang Bapak Ibu biasa gunakan ya seperti PowerPoint, dan yang free misalnya kayak Kdenlive atau Gym gitu ya, atau ya YouTube itu sebetulnya hanya untuk upload dan editing itunya saja. Jadi saat Bapak Ibu sudah bisa atau fokus ke satu perangkat saja gitu, alat misalnya coba ngulik di KineMaster misalnya, atau ngulik di Kdenlive misalnya, dan itu bisa dalam satu siklus dalam pembuatan video, entah dari covernya, kemudian dari isinya, atau editing teksnya misalnya, atau closing, ya sudah, itu sudah sangat enak gitu untuk berikut-berikutnya. Bapak Ibu tinggal mengikuti saja, misalnya sudah punya template-nya misalnya. Kayaknya sih kalau KineMaster juga mungkin juga punya itu ya, punya menu untuk menyimpan template Bapak Ibu ya, yang sudah dibuat sebelumnya, bisa digunakan lagi untuk bikin video baru misalnya seperti itu, lebih enak sebetulnya. Nah saya yakin sih seperti itu, gitu Pak. Mungkin pada Bapak Ibu lain yang memberikan masukan atau saran, silahkan, atau yang ingin bertanya. Mau bertanya Pak? Oh monggo. Oke, masih tua, jadi jarang membuat video, paling sering-sering video dari YouTube atau dari program-program yang sudah ada. Nah, malah yang terjadi karena mungkin materi-materi saya itu kuno, ternyata nggak bisa berfungsi pada program-program yang baru. Ya, kadang animasi juga saya kirim ke mahasiswa, di komputer saya bisa jalan, mahasiswanya bilang, Pak, ternyata nggak bisa jalan, Pak. Waduh, kacau lagi. Bagaimana itu?
boleh tahu Pak, apa yang dikirimkan ke mahasiswanya Pak? Bentuknya Ada apa? animasi, jadi PowerPoint ada atau belakangnya Excel ya. ya? Oh, Excel nggak bisa. Pernah juga saya di video mana itu dari apa istilahnya CD lama gitu ya. Di komputer lama bisa jalan, tapi di komputer yang baru malah program-program baru nggak ada yang bisa jalan. Bingung lagi nyari dulu di internet. Biasanya itu Pak, biasanya bitnya itu Pak, mungkin Bapak masih bit 32, sekarang udah bit 64 gitu. Kadang-kadang ya kalau dia programnya bit 32, kalau 64 dia nggak support biasanya. Iya, makanya karena saya kan nggak pernah bikin bit, ambil saja, namanya juga generasi iya betul. Ya. Saya juga ada beberapa program yang saya pakai gitu ya di bit 32, begitu saya masuk ke bit 64 nggak bisa, dia nggak mau running gitu. Iya. Seperti itu, sering sekali Bang Pak Budi itu, benar-benar sama itu. Ada nggak yang komputer cara mengubahnya? Gitu? Sebetulnya ada Pak. Jadi gini, ini tadi ada yang tanya juga di chat, sebentar Bapak Ibu yang di chat. Dari Pak Budi, mungkin ada Pak. Ada, setahu saya ada. Jadi misalnya Pak Budi punya entah itu PowerPoint kah atau video atau misalnya sesuatu ya ini apa namanya materi yang mungkin disampaikan ke mahasiswa. Biasanya ini tergantung sih Pak. Kalau yang Excel itu memang tergantung ininya. Ya, tadi saya bilang ada bit itu juga tetap tergantung juga bit. Misalnya kalau komputernya ternyata masih bit 32, kemudian dicoba di 64, bisa jadi nggak jalan. Tapi umumnya masih bisa jalan, cuma ya nanti muncul error apa gitu atau semacam pop-up error. Nah, ini mungkin kalau Pak Budi saya nggak tahu ya apa yang disampaikan, yang diberikan itu apa. Misalnya kalau dari CD itu biasanya kalau filenya itu adalah file PowerPoint, kalau PowerPoint-nya itu adalah versinya itu versi yang sebelumnya. Misalkan yang saya gunakan adalah versi yang 2019. Mungkin dari Pak Budi itu adalah versi yang 2010 misalnya atau 2016, itu beberapa fungsinya ada yang memang tidak mau di-load atau tidak mau dijalankan di PowerPoint 2019 seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Kemudian juga misalnya Excel atau bentuk Excel. Nah ini yang sebetulnya kalau Excel itu agak-agak susah gampang Pak. Kalau dia bentuknya aplikasi misalnya, kalau aplikasi saya mungkin kalau ini kalau dari saya, kalau aplikasi itu misalnya aplikasi itu mungkin perlu harus cari lagi versi terbarunya Pak, itu pasti seperti itu. Kalau itu bentuknya adalah hasil generatan aplikasi, Pak Budi mungkin harus mencoba mencari alat yang untuk mengenerate itu versi terbarunya, bisa seperti itu. Atau misalnya kalau itu memang dari CD yang CD lama misalnya, pastikan tipenya dulu Pak. Misalnya tipenya itu apa gitu ya. Ini mungkin saya sih nggak tahu ya filenya seperti apa. Kalau misalnya Pak Budi mau memberikan ke saya, nanti saya coba cek Pak apa yang bisa itu. Saya bisa bantu gitu filenya. Saya tadi belum kasih itu ya kontak saya misalnya. Ini mungkin saya membantu saja gitu ya. Tujuan saya sih membantu misalnya. Nanti bisa seperti itu. Jadi kalau alatnya itu ternyata alatnya itu sudah lama, itu perlu diupdate yang terbaru. Karena ya ini perubahan teknologi itu sangat cepat Pak Budi. Komputer yang mungkin zaman dulu itu beberapa aplikasi tidak bisa dijalankan di aplikasi komputer yang sekarang, itu sering terjadi. Dan memang kalau kita tidak aware itu, terkadang kalau kita sedang ngajar kok terjadi itu kan kita jadi saat proses pembelajaran itu jadi tidak baik gitu ya, jadi maksudnya terhambat seperti itu. Jadi saran saya adalah ya pasti sebelum mencoba itu biasanya pertama coba cari dulu dia bentuknya apa. Kalau bentuknya itu misalnya adalah PowerPoint misalnya, ya mau tidak mau memang harus di save atau disimpan dalam bentuk yang terbaru misalnya seperti itu. Atau kalau bentuknya video, saya yakin tidak masalah kalau video Pak itu supportnya lama. Jadi video yang kita bikin di tahun 2008 misalnya mau dibuka sekarang, kalau tipenya itu adalah MP4 atau AVI misalnya, itu masih bisa diputar. Nah kalau misalnya bentuknya Excel, ini yang paling tricky Pak. Yang Excel ini jadi Excel itu kan sebetulnya adalah generatan dari suatu aplikasi. Generatan dari aplikasi itu, kalau aplikasinya itu dulu versinya lama, itu biasanya tidak mau diputar di versi yang terbaru. Biasanya seperti itu. Itu sudah sering terjadi kalau Excel itu. Jadi mau nggak mau kalau itu ya, ini kalau di pemrograman itu bahasanya harus di-compile ulang. Jadi harus dibuat ulang aplikasinya atau Excel-nya itu. Itu seperti itu Pak Budi. Paling seperti itu untuk kasus-kasus seperti itu. Oke, matur suwun. Sami-sami.
Nah, ini mungkin saya jawab yang dari ini dari Bu Indah Setiawati. Oh, itu linknya ya. Jadi sebetulnya tadi saya kelupaan. Kalau Bapak Ibu ingin mencari audio yang gratis gitu ya, saya masih share nggih. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan audio library YouTube musik. Ini sebetulnya cukup banyak. Ini yang paling utama, paling umum itu YouTube nih, paling umum itu YouTube. Ini masuk ke mana saya nih? Nah, ini audio library. Ini bisa Bapak Ibu gunakan dan ini free. Dan setahu saya tidak perlu menaruh semacam tulisan ini. Sebentar saya contohkan tulisan yang saya harus tulis di YouTube itu gimana ya. Misalnya video ini. Jadi saya harus menulis seperti ini. Jadi ini sebetulnya ya memberikan support kepada yang membuat musiknya seperti itu. Jadi ini biasanya perlu dituliskan kalau Bapak Ibu ingin videonya itu tidak kena copyright claim misalnya. Jadi kalau kena copyright claim itu bagian videonya itu akan tidak ada suaranya biasanya atau di cut sama YouTube. Itu jadi itu sedikit ya tidak menyenangkan sebetulnya. Nah, makanya itu Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif musik atau yang gratis. Nah, mungkin saya coba berikan di chat Bapak Ibu, mungkin bisa digunakan ini. Ini adalah salah satu contoh yang dari YouTube. Ini yang punya YouTube, Nah, atau yang audio library itu sebentar, itu library itu mana ya? Nah, ini. Nah, ini yang kedua. Sebentar, ini kedua. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini yang saya bisa itu ada dua. Jadi yang pertama dari itu tadi, jadi yang ini audio library ini, atau yang dari ini audiolibrary.com.co. Ini kalau ini pilihannya lebih rame. Maksudnya rame itu biasanya banyak pilihannya dan berdasarkan genre. Kalau misalnya di sini kan genrenya banyak nih, ada home, pilihannya ada genrenya atau moodnya atau artis. Jadi, misalnya seperti ini, Bapak Ibu ingin membuat mahasiswanya itu ngebeat misalnya. Seperti tadi Pak Sati bilang kan yang ngebeat ya, biar mahasiswanya itu sambil dengerin, sambil misalnya sambil fokus gitu. Itu bisa kita lihat di sini ada mood. Nah, ini di close saja. Nah, misalnya ada mood happy misalnya, atau calm misalnya, ada inspirational, ada bright, ada dark misalnya, atau misalnya sad, funky, romantic dan segala macam di sini. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa gunakan yang happy misalnya. Jadi untuk biar mahasiswanya itu sambil dengerin atau sambil belajar ya sambil happy gitu, itu bisa seperti itu. Nah, ini bisa di play dan ini bisa digunakan di audio di Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu mau gunakan. Ini bisa dengan ini banyak. Atau ini sih silakan Bapak Ibu pilih saja. Nah, ini yang bisa saya gunakan dan ini lagunya catchy sekali. Jadi anak-anak sekarang itu harusnya senang dengerin seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube yang channel-channel yang bagus itu biasanya lagunya seperti ini, atau lagunya dari YouTube. Dari yang ini audio library ini. Ini misalnya di play saja. Nah, contohnya. Nah, ini juga sebenarnya juga bisa memberikan sound effect. Misalnya Bapak Ibu memberikan efek-efek tertentu, ya itu ini bisa pakai ini. Atau misalnya menuliskan gitu ya. Nah, atau biasanya pakai pen, coba cari yang pen. Ada nggak ya? Atau mungkin nah ini pen writing misalnya. Jadi Bapak Ibu tuh videonya itu ada penulis gitu, dan bisa menggunakan sound effect ini misalnya pen writing. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, ini ada suaranya, nggak kedengaran suaranya. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan dan ini free. Ini dari YouTube-nya. Nah, ini ya kembali lagi kembali ke Bapak Ibu tergantung penggunaannya seperti apa. Nah, ini misalnya kalau mungkin mau menceritakan atau ya ada menceritakan tentang apa gitu ya. Saya nggak tahu sih penggunaannya seperti apa, namun biasanya tergantung dengan materinya gitu. Materinya misalnya tentang apa ya, berarti sound effect-nya atau musiknya itu bisa menyesuaikan seperti itu. Ini dua website yang menyediakan audio gratis dan itu tidak copyright free, jadi nggak perlu khawatir gitu Bapak Ibu
menggunakan itu. Yang penting kalau yang ini sih kayak yang dari audio library Bapak Ibu harus misalnya harus menambahkan tadi ini tulisan ini harus ditambahkan. Nanti Bapak Ibu tinggal download saja mau yang mana. Nah, inilah esensinya. Kalau ini ya selama Bapak Ibu menampilkan ini di YouTube-nya, di deskripsi YouTube-nya itu sudah aman, tidak masalah. Nah, kalau yang pakai yang YouTube ini, yang ini tidak masalah, mau nggak dipasang juga itunya lisensinya tidak masalah sebetulnya. Tinggal pakai saja kalau yang ini seperti itu. Ini yang sering saya gunakan dua ini. Mungkin yang lain-lain bisa Bapak Ibu bisa cari sebetulnya. Ini apa? Ya. Seperti itu Bu itu. Oh, yang studio YouTube tidak bisa dibuka Pak, yang audio library. Oh, sorry sebentar. Oh iya, maaf. Ini kalau enggak Bapak Ibu, Bu Indah bisa nulis seperti ini. Jadi di Google kemudian tulis audio library YouTube Music. Ini bisa seperti nanti pilih yang bagian atas ini YouTube Music-nya. Ini coba saya copy linknya coba. Jadinya apa ya? Sebentar. Nah ini harusnya ini. Nah ini Bu. Oh, maaf. Tadi salah berarti linknya. Nah ini yang bisa digunakan. Ini free, jadi dua ini ya. Yang sebelumnya jangan digunakan, yang studio YouTube ini yang atasnya itu mungkin salah linknya. Jadi yang terakhir dengan yang audiolibrary.com ini yang bisa digunakan. Pilihannya banyak ya, silahkan bisa explore seperti itu. Video yang tadi saya gunakan di sini juga sebetulnya sama, ini audio yang ini tuh saya gunakan dari tadi. Background audio ini sebenarnya saya ambil dari sini, ambil dari audio library. Saya ngambil dari sini audio library. Ya saya pilih yang ini judulnya apa ya? Sunny. LQWYD ini copyright music. Nah ini. Nah ini bisa digunakan dan caranya tinggal tadi ya, tinggal tarik saja ke situ di bawah videonya, di bagian audionya ini di sini. Nah ini lebih enak. Ya, nanti saya coba bikinkan video tutorial aku sendiri untuk ini, nanti saya taruh di website di akun YouTube-nya Eldiru. Oke, seperti itu. Kemudian ada yang tanya lagi ya, Pak atau Pak Harwoko, apakah Unsur punya template? Nah ini sebetulnya ada beberapa. Ini kalau saya sebetulnya tidak memiliki ini Pak Harwoko, tapi ada beberapa dosen yang sebetulnya sudah membuat gitu ya, ada yang membuat. Jadi sih mungkin orang-orang yang paham ini ya, paham desain ya. Kalau saya sih sebenarnya sih tidak terlalu paham untuk desain gitu. Mungkin tidak punya bahasanya itu ya. Feel-nya nggak ada gitu untuk itu. Jadi kadang-kadang ya saya yang penting kelihatan itu oke, itu sudah cukup gitu. Nah itu sebetulnya kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan, nanti saya coba bisa uploadkan di Google di G Drive misalnya kalau mau digunakan. Tapi saya sarankan sih bikin sendiri Pak, lebih enak dan lebih lebih nanti feel-nya bisa muncul gitu. Kalau saya sih menurut saya seperti ini oke gitu. Nanti mungkin menurut saya sih punya yang dibuat oleh Pak Saiful ini kurang lah, saya mau bikin sendiri saja. Misalnya nanti muncul seperti itu gitu. Jadi enaknya sih bikin sendiri Pak. Nah saat ini sih mungkin tidak ada yang template khusus kayaknya, belum ada sebenarnya untuk branding institusi. Sepertinya butuh dan perlu gitu. Kemarin tuh kalau yang ngupload materi ngupload yang di Sepada Kemdikbud itu kan ada yang membuatkan ada yang itunya sama template depannya sama gitu untuk Eldiru-nya itu atau itu juga bisa digunakan background-nya. Kayak seperti itu. Oh, sama-sama Bu Indah. Begitu Pak Harwoko untuk ininya. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ingin menambahkan atau yang ingin share mungkin punya teknik-teknik sendiri gitu untuk melakukan editing video. Ya ini mungkin tidak terlalu canggih. Maksudnya ya saya yang paling mudah saja gitu Bapak Ibu. Ini mungkin kita sudah mau jam 1 ya. Ya, sudah cukup banyak anak. Iya, sudah. Oke, saya kembalikan kepada Pak Anca. Oke. Terima kasih Pak Tio dan Pak Saiful yang sudah membagikan materinya. Tadi ada beberapa tips-tips dan trik-trik, tapi software yang digunakan itu seperti yang saya gunakan juga Kdenlive. Jadi saya sedikit bisa, ternyata begini teknik-tekniknya ya.
Ya, jadi semoga Bapak Ibu bisa, yang penasaran bisa mencoba-coba mensegmentasi video-video pembelajaran. Kalau misalkan ada rekaman kuliah yang panjang, barangkali dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian nanti disajikan untuk mata kuliah di semester ini, seperti itu. Nah, LP3M juga sebenarnya bisa menerima kalau ada dosen yang ingin membuat video pembelajaran, tapi yang sederhana Bapak Ibu, yang video yang hanya menampilkan dosen presentasi, bukan video yang sampai syuting-syuting keluar. Silakan kalau misalkan ingin membuat video pembelajaran, silakan datang ke studio LP3M, nanti kita akan tugaskan staf untuk memandu atau sekaligus merender ya, editing praktis, editing singkat dan merender gitu. Jadi silakan kalau yang tadi kalau yang ada waktu untuk ke LP3M untuk dibantu ya. Kemudian ini berarti hari ini kita adalah hari terakhir untuk sesi dosen. Jadi besok adalah lusa hari Kamis adalah sesi untuk tendik tenaga kependidikan, agar Bapak Ibu dosen mendapatkan support yang maksimal dari tendik ya dalam menyelenggarakan pembelajaran di unsur ini ya. Jadi karena semester baru akan dimulai pekan depan ya, mudah-mudahan dengan kita juga melatih tendik, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat support yang maksimal dari tendik terkait dengan pembelajaran dan terkait dengan sistem VIA dan Eliru dan lain-lain. Jadi sedikit pengumuman, yang pertama rekaman video yang kemarin, video workshop yang kemarin sudah saya letakkan di Eliru. Di hari ke-1 itu ada link ke videonya, kemudian ada ada passcode untuk mengaksesnya. Kemudian yang hari kedua kita tunggu render dulu dari Zoom-nya, nanti akan saya upload juga ya. Kemudian pengumuman yang kedua, mata kuliah semester ini yang akan Bapak Ibu ajari semester besok maksudnya ya, itu sudah di-generate di Eldiru ya. Sudah dari SIA sudah ditarik ke Eldiru untuk siap diisi ya. Jadi kalau ada yang masih belum ada mata kuliahnya, barangkali itu mata kuliah pilihan yang kemungkinan belum diambil oleh mahasiswa di KRS. Jadi kalau yang sudah diambil di KRS itu sudah di-generate di Eldiru ya, dengan bantuan Pak Saiful juga ini. Ya, karena untuk mengelola SIA Eldiru ini kita perlu banyak bantuan teknis ya, terutama yang sangat memahami sistem informasi ya Bapak Ibu. Jadi ya mata kuliahnya sudah, alhamdulillah mata kuliahnya sudah tergenerate. Jadi monggo kalau Bapak Ibu ingin mengimport dari mata kuliah template untuk mata kuliah semester depan, bisa mulai mengisi pada sekarang ya, pada saat ini, pada hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu yang sudah ikut dalam 2 hari terakhir ini bisa merasa di-charge kembali untuk menyiapkan perkuliahan di semester depan. Yang sudah ikut baik di hari ini atau hari kemarin juga merasakan manfaat ya, bisa mengambil manfaat dari workshop ini. Kemudian sertifikat itu insya Allah akan kami totalkan ya. Misalkan Bapak Ibu ikut semua sesi pada workshop ini sejak kemarin, akan kami totalkan satu pertemuan, satu sesi akan kami anggap 2 jam, walaupun sinkronnya hanya 60 menit misalkan. Tapi ada asinkronnya yang kami anggap Bapak Ibu belajar sendiri selama 1 jam ya, tambah 60 menit. Jadi kalau totalnya ada 6 materi 12 jam dari sesi kemarin hingga sekarang kalau yang ikut semua ya. Tapi kalau yang ikut 1-2 ya dijumlahkan saja, kalau 2 mungkin 4 jam. Jadi sertifikatnya akan kami satukan, jadi satu orang mendapatkan 1 sertifikat, bukan per materi akan dapat 1 sertifikat. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Selamat memulai kegiatan semester baru. Semoga kita mendapatkan keberkahan membagikan ilmu, kita mendapatkan ilmu dan yang lain-lain ikutan. Amin. Kami akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Nuwun Pak Anca. Makasih semuanya.